Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eka Ludia SEMM sebagai dosen penggampu mata kuliah Manajemen Operasional. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas RTM 2 dengan judul Produk Desain. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Poppy Dwi Cahyani dengan NIM 23500911993. Selanjutnya ada Nazlia Nuraini dengan NIM 23500911204. Nurul Fauzia Adinda dengan NIM 23500911182. Neng Nea dengan NIM 23500911183. Rahma Ainun Sabila dengan NIM 23500911171. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Desain produk. Yang pertama ada fungsi produk, dessert box yang dapat membantu konsumen untuk mengganjal perut ketika lapar ataupun bisa digunakan sebagai cemilan untuk menemani kegiatan seperti melakukan hobi ataupun menonton film favorit. Yang kedua ada fungsi tambahan dessert box juga bisa membantu meningkatkan mood konsumen karena makanan manis dapat membuat perasaan menjadi senang ketika memakannya. Yang kedua ada spesifikasi produk dan standar. Bahan yang digunakan untuk membuat dessert box tentunya menggunakan bahan yang premium agar rasa yang dihasilkan dapat membuat konsumen dan juga di serbuk ini menggunakan topping yaitu varian Oreo terdapat remahan di atasnya dan juga varian Regal menggunakan remahan juga di atasnya. Kemasan yang digunakan di setbox ini mempunyai pastinya dapat menjaga kualitas produk karena kami menggunakan kemasan yang tertutup yang berukuran 150 ml dan tentunya sangat ramah lingkungan karena dapat digunakan berulang kali dan tahan pada suhu panas dan dingin. Yang ketiga ada produk liabilitas. Kami dapat memberikan rasa yang konsisten dan pasti akan memastikan bahan-bahan yang digunakan itu selalu bahan yang premium untuk menjaga kepercayaan konsumen. Yang terakhir ada harga produk dan jual produk. Kami mematokkan harga sebesar 8.000 untuk satu box dessert ukuran 150 ml yang sudah include dengan sendok dan satu kali produksi kami menghasilkan 50 pieces yaitu 25 pieces untuk varian Oreo dan 25 pieces untuk varian Regal. Untuk House of Quality perusahaan kami, pertama-tama kami mengidentifikasi 5 kebutuhan utama pelanggan, yaitu yang pertama kesegaran produk. Pelanggan sangat memperhatikan kesegaran bahan makanan. Yang kedua, variasi rasa, untuk memberikan pilihan rasa yang lebih beragam. Yang ketiga, daya tarik visual. Tentunya, karena tampilan yang menarik mampu meningkatkan minat beli pelanggan. Yang keempat, nilai ekonomis atau harga, memastikan produk kami kompetitif secara harga. Yang kelima, kemasan ramah lingkungan, sebagai tanggapan terhadap tren peduli lingkungan. Kami kemudian menganalisis bagaimana setiap kebutuhan pelanggan ini dapat diterjemahkan ke dalam kebutuhan teknis, seperti kualitas bahan baku, varian resep, bahan kemasan, desain produk, strategi harga, dan penyimpanan untuk umur simpan. Tingkat hubungan di antara keduanya kami beri skor seperti tinggi A, sedang B, atau rendah C. Sebagai contoh, kesegaran produk memiliki hubungan sangat kuat dengan kualitas bahan baku, kami beri huruf A, dan sedangkan dengan strategi harga kami beri huruf B. Selain itu, kami juga membandingkan kinerja kami dengan beberapa kompetitor, yaitu Bittersweet by Najla, The Harvest, dan La Joy Bakery. Berdasarkan analisis ini, kami menilai kinerja kami terhadap kebutuhan pelanggan pada aspek-aspek tertentu dengan kategori good, fair, dan poor. Hasilnya menunjukkan bahwa di beberapa aspek seperti kesegaran dan kemasan, kompetitor memiliki keunggulan yang perlu kami tingkatkan. Dengan mempertimbangkan bobot prioritas kebutuhan pelanggan, kami mendapatkan beberapa poin utama untuk fokus. Yang pertama, kualitas bahan baku harus selalu terjaga untuk memenuhi harapan pelanggan terhadap kesegaran. Yang kedua, varian resep perlu terus dikembangkan untuk menciptakan diferensiasi di pasar. Yang ketiga, desain produk termasuk penampilan yang lebih menarik bagi konsumen. Baik, saya Rahma Ainun Sabila dengan NIM 23500911171.
Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu jenis proses pada pembuatan cheesecake box. Yang ke satu, ada pemilihan bahan baku, yang dimana kami memastikan bahwa bahan baku yang kami gunakan berkualitas tinggi dan premium. Kedua, bahan baku dibawa menunjukkan ke tempat produksi, yang dimana semua bahan yang akan dibuat akan dikirimkan ke lokasi produksi. Lalu ketiga, ada pemakaian bahan baku. Bahan baku yang kami gunakan seperti keju, susu, dan lain-lain sebagainya mulai dilakukan atau mulai digunakan. Lalu yang keempat yaitu pembuatan krim, yang dimana proses pencampuran bahan hingga pembuatan krim untuk cheesecake. Lalu yang kelima ada penambahan Oreo atau remahan. Oreo atau remahan biskuit ditambahkan sebagai topping atau campuran untuk layer di cheesecake-nya. Lalu yang keenam ada pengemasan krim dan remahan dalam box, yang dimana krim yang kita sudah buat dan remahan yang kita sudah buat akan dimasukkan ke dalam wadah, yang dimana layernya terdapat remahan terlebih dahulu, baru krim, remahan, krim lagi. Lalu yang ketujuh ada penutupan kemasan, yang dimana box ditutup dengan rapi agar cheesecake-nya bisa disimpan dan dikirim secara baik. Yang kedelapan ada pemeriksaan kualitas di akhir. Jadi produk yang dicek akan dipastikan bahwa tampilan yang kami buat itu menarik, sesuai dengan standar konsumen, dan memastikan bahwa cheesecake tersebut aman pada saat yang dikirim. Lalu ke-9 ada penyimpanan produk di suhu dingin. Jadi cheesecake itu harus disimpan di dalam suhu yang dingin agar tidak basi dan tetap segar. Lalu ke-10 ada pemasaran, yang dimana proses cheesecake mulai dijual atau dikirim kepada pelanggan. Selanjutnya ada proses operasi. Yang pertama ada pembelian bahan baku, yang kedua ada bahan baku dibawa menuju tempat produksi, selanjutnya penakaran bahan baku, yang keempat pembuatan krim, yang kelima penghancuran Oreo dan regal, yang keenam pengemasan krim dan remahan Oreo atau regal ke dalam box, yang ketujuh penutupan kemasan, yang kedelapan pemeriksaan kualitas akhir, yang kesembilan penyimpanan produk jadi di lemari pendingin, yang terakhir ada pemasaran. Di sini kami menggunakan 4 simbol proses, yaitu persegi dengan keterangan infeksi dengan jumlah 1. Selanjutnya ada transportasi dengan simbol tanda panah dengan jumlah 2, dan proses operasi dengan simbol lingkaran sebanyak 6, dan yang terakhir ada proses penyimpanan dengan simbol segitiga sebanyak 1, dengan jumlah totalnya ada 10 proses. Selanjutnya ada flow proses. Yang pertama ada pembelian bahan baku dengan waktu kurang lebih 20 menit. Yang kedua ada bahan baku dibawa menuju tempat produksi dengan waktu 5 menit. Yang ketiga ada penakaran bahan baku dengan waktu 5 menit. Yang keempat pembuatan krim dengan waktu 10 menit. Yang kelima penghancuran Oreo dan regal dengan waktu 10 menit. Yang keenam pengemasan krim dan remahan Oreo atau regal selama 30 menit. Yang ketujuh penutupan kemasan dengan waktu 15 menit. Yang kedelapan pemeriksaan kualitas akhir dengan waktu 10 menit. Yang kesembilan ada penyimpanan produk jadi di lemari pendingin dengan waktu 25 menit. Yang ke-10 ada pemasaran dengan waktu 10 menit. Sekian dari saya.